Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Untuk membantu belajar tentang ikatan, yang perlu kalian siapkan adalah tabel sistem periodik unsur. Ini adalah contoh tabel sistem periodik unsur. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah ikatan ion. Apa itu ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk akibat dari serah terima elektron antar atom-atom yang berikatan. Atom yang menyerahkan atau memberikan elektron membentuk ion positif. Sedangkan atom yang menerima elektron membentuk ion negatif. Dari pengertian kita bisa menyimpulkan bahwa ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk antara ion positif dengan ion negatif. Ion positif berarti atom logam, ion negatif atom non-logam. Di mana atom logam sebagian terletak di golongan 1A, 2A, dan 3A. Sementara atom non-logam sebagian terletak di golongan 5A, 6A, 7A. Dari di atas kita bisa menentukan muatan atom-atom. Yang pertama, muatan atom yang terletak di golongan 1A. Muatannya adalah positif 1. Muatan atom yang terletak di golongan 2A, muatannya positif 2. Demikian juga dengan atom yang lain. Misal muatan atom yang terletak di golongan 7A, muatannya negatif 1. Dari perbedaan muatan tersebut, maka menyebabkan terjadinya daya tarik-menarik antar ion-ion tersebut sehingga terbentuk ikatan yang disebut ikatan ion. Contoh, Na berikatan dengan Cl. Senyawa apa yang akan terbentuk? Dari sini kita bisa menentukan letak golongan Na dengan Cl. Kita buka tabelnya. Na terletak di golongan 1A, sementara Cl terletak di golongan 7A. Di sini Na terletak di golongan 1A, sementara Cl terletak di golongan 7A. Dari golongan kita bisa menentukan muatannya. Golongan 1A berarti muatan positif 1, sementara golongan 7A muatannya negatif 1. Atau dari konfigurasi elektron. Na mempunyai jumlah elektron 11 sehingga dibuat konfigurasi 281. Dari konfigurasi bisa dilihat valensinya 1 sehingga golongan 1A. Muatannya positif 1. Kemudian Cl mempunyai jumlah elektron 17 sehingga konfigurasinya 287. Dari konfigurasi bisa dilihat valensinya 7 berarti golongan 7A. Muatannya negatif 1. Sehingga dapat diperoleh Na berikatan dengan Cl. Na tadi muatannya positif 1. Di sini bisa dilihat positif 1. Angka 1 boleh tidak ditulis. Kemudian Cl negatif 1. Nah, karena muatannya masing-masing 1 dan berlawanan positif dengan negatif sehingga berikatan ion. Karena masing-masing 1 berarti membentuk senyawa NaCl. Contoh yang kedua, misalkan Mg berikatan dengan P. Kita buka tabelnya lagi. Mg terletak di golongan 2A, kemudian P terletak di golongan 5A. Kita masukkan di sini. Mg golongan 2A, P golongan 5A. Sehingga muatannya positif 2 untuk Mg, kemudian golongan 5A muatannya negatif 3. Atau dari konfigurasi elektron,
Mg mempunyai jumlah elektron 12 sehingga konfigurasinya 282. Valensinya 2, golongan 2A, muatannya positif 2. Kemudian P mempunyai jumlah elektron 15 sehingga konfigurasinya 285. Valensinya 5, golongan 5A, muatannya negatif 3. Sehingga diperoleh Mg berikatan dengan P, di mana tadi Mg muatannya positif 2, bisa ditulis di sini. Kemudian P muatannya negatif 3. Nah, karena muatannya berbeda, ini bisa membentuk senyawa dengan cara muatan, masing-masing muatan unsur pembentuknya ini kita silang. Positif 2 punyanya Mg, kita pindah di P. Kemudian 3 muatannya P, kita pindah di Mg. Sehingga terbentuk Mg3, P2. Nah, ini adalah senyawa yang terbentuk antara Mg berikatan dengan P, yaitu Mg3P2. Kita bandingkan dengan ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan yang terjadi karena ada pemakaian bersama elektron dari atom-atom yang berikatan, atau dapat disimpulkan ikatan kovalen adalah ikatan antar ion negatif dengan ion negatif, di mana ion negatif adalah atom non-logam. Atom non-logam sebagian terletak di golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A. Nah, ini sama. Golongannya 5A, muatannya untuk muatan golongan 5A berarti negatif 3. Muatan atom yang terletak di golongan 7A negatif 1. Contoh, N berikatan dengan Cl. Kita lihat tabelnya. N terletak di golongan 5A, Cl 7A. Nah, kita masukkan di sini. N golongan 5A sehingga muatannya negatif 3. Cl golongan 7A sehingga muatannya negatif 1, sama-sama negatif. Atau dari konfigurasi Na mempunyai N mempunyai jumlah elektron 7 sehingga konfigurasinya 25. Valensinya 5, golongan 5A, muatan negatif 3. Cl mempunyai jumlah elektron 17, konfigurasinya 287. Valensi 7, golongan 7A, muatan negatif 1. Sehingga diperoleh senyawa antara N dengan Cl. N tadi muatannya negatif 3 di sini. Kemudian Cl negatif 1. Untuk muatan bisa kita silang, 3 pindah ke Cl, 1 pindah ke Na, sehingga terbentuk N Cl 3. Nah, seperti ini. Contoh yang kedua untuk ikatan kovalen. Untuk ikatan kovalen dapat terjadi antara atom yang terletak di golongan yang sama. Contoh, O berikatan dengan O. Kita lihat O terletak di golongan 6A. 6A, O terletak di golongan 6A. Sehingga muatannya negatif 2. O yang satunya sama. Atau dari konfigurasi, O mempunyai jumlah elektron 8. Konfigurasinya 26. Di sini kita bisa melihat valensinya 6, berarti golongan 6A, muatannya negatif 2. Sehingga O berikatan dengan O membentuk OO atau disingkat O2. Nah, ya, ini tadi ikatan ion dengan ikatan valensi, sehingga dapat dibedakan. Kalau ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk antara ion yang bermuatan positif dengan ion bermuatan negatif, serah terima. Kalau ikatan kovalen, ikatan yang terjadi antara
atom yang bermuatan positif dengan atom yang bermuatan negatif dengan negatif sama-sama membutuhkan sehingga digunakan bersama. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bisa menambah pemahaman tentang pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen.